sekolah sebagai wali kelas kalian, ya. Nah, sebelum kita memasuki pertemuan selanjutnya, alangkah baiknya kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu, ya. Nah, kalian kan sudah saling kenal nih, sudah kan? Sudah ya. Nah, kita buat peraturan kelas supaya nanti kalau ada masalah, ada apa, kita bisa ingat peraturan yang sudah kita sepakati dan kita buat bersama, ya. Oke, sekarang Ibu mau membagikan kertas post-it, kalian tulis peraturan yang harus seperti apa sih yang kalian inginkan di kelas kita. Oke? Tiga. Oke, sudah. Sudah. Kalau sudah boleh bawa ke depan, kemudian dibacakan dulu, terus ditempel ya. Mau dari siapa dulu? Coba bacain dulu. Tidak boleh pakai sepatu dan sendal di dalam kelas. Tidak boleh pakai sepatu dan sendal dalam kelas. Lanjut. Bacain dulu apa? Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan teriak itu Bu. Jangan teriak. Oke, bagus. Oke. Ayo lanjut. Apa bacain dulu dong. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Nah, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Stop. Ini apa ini kayak gini? Ini meja apa ini? Apa? Apa memang? Meja bingung. Oke, terima kasih anak-anak, tepuk tangan dulu dong buat. Ini sudah terpampang ya peraturan yang kalian inginkan. Nah, ini adalah bagian dari mimpi kalian tentunya. Kalian pasti memimpikan kelas yang tertib, kelas yang dengan teman-teman saling menghormati. Kalau ada teman yang minjem barang, ada yang dikembalikan dengan baik lagi gitu ya. Nah, dari peraturan kelas yang kalian buat tadi Ibu dengar itu kan ada yang banyak yang menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu pakai kata tidak. Misalnya, tidak boleh maling pulpen katanya. Terus tadi tidak boleh berisik ya. Tidak boleh mengambil barang punya temannya. Nah, sekarang rubah peraturan kelas yang menggunakan kata tidak ya atau kalimat negatif. Jangan misalnya kalian rubah dengan kalimat positif. Berarti kalau misalnya kalimatnya kalian tulis tidak boleh berisik, berarti kalimat positifnya apa? Harus berisik. Berarti apa ya kalimat positifnya? Nah, kalau kalimat positif itu tidak boleh berisik misalnya ya, berarti saling lebih ke arah saling menghormati atau saling menghargai ya bersama teman. Kemudian tadi yang meminjam ya dikembalikan lagi, berarti kalimat positifnya gimana? Meminjam barang teman kemudian dikembalikan lagi ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang berawalan tidak atau jangan, tuh ya. Oke, sekarang tadi yang sudah menuliskan di peraturan kelas, Ibu minta nanti kalian seorang-seorang ke depan lagi untuk menuliskan, mengubah menjadi kalimat positif. Kemudian tempelkan lagi ya kertas positifnya. Oke? Nah, oke, sekarang dibagikan lagi ya kertasnya.
Tepuk tangan dulu dong. Kita bacakan dulu ya. Nah, dari tadi peraturan sekolah sudah ya dibacakan, kemudian kalimat positif. Jadi dari peraturan dirubah ke kalimat positif. Coba kita lihat kalimat positifnya. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Berarti nggak usah pakai sebaiknya ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mendengarkan musik di luar jam pelajaran. Oke, jaga kebersihan. Kemudian mengembalikan barang yang bukan milik kepada pemiliknya. Jaga kebersihan. Wangi katanya ya, harus wangi. Tuh. Kemudian jaga kebersihan kelas, tetap tenang katanya ya. Alas kaki dilepas. Oke. Nah, ini kan tadi sudah berupa kalimat positif. Oke, kalian berarti sudah tahu ya mengenai kalimat positif. Nah, sekarang kita tuliskan menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang dimana misalnya kalian tadi menuliskan mengembalikan barang teman ya yang sudah kalian pinjam. Nah, berarti artinya nilai kebajikannya adalah saling apa? Saling menghargai ya. Kemudian tadi menjaga kebersihan ya atau membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa? Berkaitan dengan kebersihan gitu ya. Kemudian tidak telat ya. Tadi ada yang menuliskan peraturannya tidak terlambat. Artinya kalian tadi ada di kalimat positifnya apa? Mengikuti pembelajaran tepat waktu ya. Nah, di sini berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, kalian tulis nanti nilai kebajikannya ya. Selanjutnya nanti kalian tulis lagi mengenai sikap tampak dan tidak tampak ya. Dari nilai kebajikan yang dirubah ya, misalnya disiplin nih. Nah, perilaku yang tampaknya itu apa? Contoh perilaku disiplin itu seperti apa? Nah, boleh ya. Nah, contohnya yang tampaknya itu adalah melakukan piket kelas gitu. Yang tidak tampaknya gimana? Yang tidak tampaknya berarti tidak melakukan piket dan kelasnya kotor ya. Terus tadi yang membuang sampah pada tempatnya, yang tampaknya ya tampak membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampaknya membuang sampah sembarangan ya. Kemudian menghargai teman tadi contohnya ya. Yang tampaknya apa? Kalau misalkan mau ngambil barang punya teman, berarti yang tampaknya apa? Nah, meminta izin saat akan meminjam, meminta izin. Yang tidak tampaknya mengambil atau merebut ya, atau mencuri boleh ya. Nah, kalian tuliskan nanti hal yang tampak tidak tampak. Kemudian peran guru dan peran siswa kalian tuliskan satu aja ya. Nah, jadi nanti ibu bagikan satu post-it lagi, tapi ini untuk tiga poin ini ya. Nah, satu nilai kebajikan kalian tulis minimal satu orang satu. Kemudian hal yang tampak dan tidak tampaknya tulis lagi satu dari peraturan yang tadi kalian tulis. Kemudian yang satunya lagi peran guru. Menurut kalian peran guru apa? Ya, peran ibu di sini menurut kalian ibu harus bagaimana? Kalian ingin ibu bagaimana? Misalnya peran guru menurut kalian adalah menyampaikan pembelajaran misalnya ya, atau memotivasi siswa gitu ya. Nah, misalkan, tapi terserah kalian tulis dulu, nanti kan kita baca ya. Kemudian peran siswa, nah peran
misalnya ya, peran kalian siswa itu harus apa? Melaksanakan tugas dari guru, ataukah bagaimana ya? Kalian tulis, nanti kita baca bareng-bareng. Oke? Oke, nah sekarang ibu bagikan ya. Jadi satu post-it ini untuk 3 poin ya. Lagi tiga warna post-it ini untuk 3 poin yang di depan ya, yang belum terisi. Nah, yang warna ini tadi warna apa ini ya? Warna peach ya, warna peach untuk nilai kebajikan. Nah, kemudian nanti yang warna kuning ini untuk poin yang tampak sama tidak tampak. Ya, kalian tulisin bilang satu aja ya. Kemudian yang pink ini untuk peran guru dan peran siswa ya. Oke, baik. Aplaus lagi buat kita. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita sudah menuliskan peraturan kelas, kemudian kalimat positif, nilai kebajikan, tampak dan tidak tampak, sampai kalian sudah menuliskan apa sih peraturan guru dan siswa. Kita sudah ada dokumentasi ya, dan ini menjadi kesepakatan buat kita semuanya ya. Sepakat ya? Sepakat. Berarti nanti kita sama-sama buat poster, tempel di pinggir-pinggir kelas kita, di pinggir, di belakang ya, dari mulai kalimat positif, nilai kebajikan ya, supaya apa? Supaya kita semua yang suatu saat nanti ya ada yang misalnya tersinggung atau apa, ada permasalahan dengan teman, kita lihat lagi peraturan yang sudah kita buat ya. Paham ya? Baik anak-anak, mungkin pertemuan untuk kali ini cukupkan dulu. Terima kasih atas semangatnya, atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Semanda tuh suatu hal yang luar biasa, terus keuntungan juga buat Nur. Cuman Nur tuh ada culture shock sama pembelajaran di Semanda, dan dimana tuh banyak banget tugasnya tuh, banyak tuh berlipat ganda lah gitu. Terus ditambah lagi dengan P5. Nah di Semanda tuh kan P5 plus belajar, jadi dimana tuh P5 harus dikumpulin di hari itu juga, tugas juga dikumpulin di hari itu juga. Nah makanya kedua tuh Nur tuh kadang suka
ya Allah tugasnya banyak banget ya, kapan kelarnya, belum lagi kerkom, belum lagi tugas yang harus dikumpulin hari ini, belum lagi presentasi gitu kayak gitu Bu. Di sana tuh apa ya, mungkin porsi belajar itu emang ketat banget gitu, jadi kayak rada bikin aku stres, kadang sampai kayak gak mood makan, sampai kadang rontok, jadi saking capeknya gitu lah. Yang penting tugas selesai gitu. Kadang kalau disuruh mama gitu ya Bu, kakak beli gula dulu gitu, kadang aku suka apa ya, ngebantah gitu ya, jadi marah juga kayak gua tuh mah, jadi ngomong kan gak boleh tuh Bu sebenarnya. Aku sampai ngomong kayak gitu, jadi rada emosi kan, karena aku tuh pentingin tugas tuh kayak harus selesai sekarang deh pokoknya, soalnya mau dikumpulin besok, kalau gak dikumpulin takut kena ngomel dari guru terus kalau dari pembelajaran di sana. Jadi menurutku merasa stres Ya, yang berimbas ke lingkungan Bu. di lingkungan dari ngebantah mama. Terus di kelas nggak ada masalah. Kalau di kelas itu Bu, kalau misalnya aku dipancing gitu, maksudnya dipancing ini kayak ada teman-teman cowokku yang jahil terus kayak mancing-mancing amarah aku pas aku lagi serius-seriusnya lagi ngerjain, aku langsung marah kan, kayak emosi lah, ngomong kayak kamu tuh ngapain sih nggak Jadi emosi ya? Emosinya tuh kayak berapi-api terus, tapi kadang kalau udah emosi tuh aku langsung diem tuh karena aku nahan nangis gitu, karena aku tipe orang yang kalau udah marah pasti ujungnya tuh bakal nangis gitu, udah mulai apa namanya, air mata tuh udah mulai pengen nangis gitu. Nah, jadi imbasnya tuh ke lingkungan juga ya, ke diri sendiri, Iya. ke lingkungan. Iya memang ya, luar biasa ya tugas-tugas di sekolah. Ya, betul. Betul-betul mengasah Otak juga Bu ini. otak, Ya. kemudian Disiplin. ya, manajemen ya. Ya memang setiap manusia itu wajar lah itu apa namanya, Nur merasakan capek, emosi, itu hal yang wajar. Ya. Cuman mau tanya nih, menurut Nur itu solusi yang terbaik nggak dengan Nur marah ke mama, meluapkan rasa kekesalan Nur di sekolah, terus Nur sampai gampang emosi di kelas karena Nur apa ya namanya, capek ngerjain tugas misalkan. Menurut Nur itu hal yang terbaik. Kalau menurut Nur 50-50 Bu, jadi kayak sebagian iya, sebagian enggak. Kalau misalnya yang dari mama nih, kan jadi Nur suka tiba-tiba ngebantah gitu, kayak ngomong gitu, nggak mau mah, nggak mau beliin gitu, karena Nur mau fokus kerja tugas itu, Nur itu gak baik karena ngebantah orang tua. Kan bisa aja kita, bisa aja Nur ngomong baik-baik gitu, kayak ya tunggu ya Ma, kakak selesai dulu tugasnya gitu, bisa aja kita ngomong kayak gitu. Cuman kalau misalnya untuk yang tidaknya gitu ya, itu menurut Nur kayak misalnya Nur dipancing gitu sama temen Nur yang ngeselin gitu, itu Nur marah, wajar, karena dimana orang lagi seriusnya tapi diganggu, udah kayak ngomongin bahas tentang orang tua lah, ngeledekin orang tua, ngejelekin Nur sendiri juga, harga diri kan diinin banget tuh di situ. Kayak Nur marah gitu, kayak kalian ngapain sih kayak gini, emang gak ada kerjaan apa gitu, kayak kerjain aja gitu tugasnya daripada ngegangguin aku gitu. Nur kayak gitu sih. Aku yakin melakukan tindakan dengan Nur berbuat seperti itu solusinya. Sebenarnya kalau misalnya di lingkungan sekolah ya, itu salah juga sih sebenarnya, yang kalau misalnya marah terlalu Harusnya masih nggak tahunya boleh gitu. ya, tapi karena terbalut sama emosi, jadi kayak ngomongnya udah gitu bos, kayak udah apa ya, udah nggak bisa dikontrol gitu lah intinya kalau di sekolah. Makanya kadang gue tuh coba buat diem gitu kalau misalnya mereka udah mulai ngeledekin Nur gitu. Cuman kalau makin diledekin tuh mereka makin apa ya Bu, makin bercanda itu makin kayak ngajakin Nur biar marah gitu. Nah tapi cuman kadang kalau misalnya Nur diemin, kadang mereka udah capek kan, kayak kadang sampai dikira-kira Nur mau budek ya dari tadi dipanggil juga ini. Nah itu kadang aku diemin aja dulu. Tapi kalau misalnya aku pengen ngajakin, maksudnya mereka kayak
emang ini banget, terus aku kadang ini balik. Cuman itu menurut Nur perbuatan yang gak boleh banget gitu ya, karena saling ngebales kan, jadinya malah adu omongan yang gak baik, terus juga berantem, malah jadi satu kelas malah repot ngepisahin aku sama temen aku yang cowok ini. Jadi menurut Nur ya kasih tahu aja yang baiknya gitu, kasih taunya dengan tegas. Kalau misalnya masih dikasih tahu dengan baik, belum ini juga orangnya, kita kasih tahu lebih tegas lagi gitu. Kayak kelihatan gitu dari, kan aku tuh sebenarnya tuh mimik muka aku tuh gampang banget ketawa. Nah aku makanya pengen serius, cuman mereka tuh nganggapnya kalau aku udah ngomong kayak gitu, mereka nganggapnya aku apa kayak bercanda gitu, padahal itu lagi gak bercanda. Makanya mungkin kalau dari aku lebih tegasin lagi ke orangnya, terus mimik muka aku harus kelihatan emang tegas gitu, kayak bener-bener gak mau diganggu gitu kalau lagi ngomongin tegas gitu sih Bu. Jadi kalau menurut itu yang terbaiknya. Iya, Harusnya seperti ya seperti itu Bu, jangan langsung kayak marah-marah. Tapi kalau udah capek, kesel tuh langsung ya udah Bu, langsung tersalut emosi, sebenarnya itu gak boleh. Jadi tenang dulu, tenang. Resapin dulu apa yang mereka alami, mereka pas, nah baru ngomong. Ya gitu. Berarti nanti itu akan melakukan itu ya. Iya Bu, insya Allah. Kalau mereka tidak ini ya, semoga sih mereka tahu lah gitu. Kalau misalnya Nur lagi adanya, maksudnya lagi di fase serius, gak boleh diganggu gitu. Kalau misalnya lagi bercanda boleh saling ini ngobrol-ngobrol bercanda, cuman kalau lagi serius harus serius. Jadi gak boleh diganggu. Ya kayak gitu sih Bu. Nanti lo coba ya lakukan itu. Ya. Jadi jangan langsung cepet emosi ya. Nah, Ya. jadi harus kayak tadi dulu ya. Emosi ya, Bu, ya. Emosi ya. Tarik nafas dulu, baru ngomong lagi. Ya. Terima kasih ya Bu Coba udah ya. dengerin cerita aku hari ini. Ya, sama-sama. Semangat ya. Semangat Ibu. Terima kasih. Bu makasih ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Kenapa? Ibu, jadi Ipan mau sedikit cerita tentang di sekolah tuh tentang pertemanannya. Jadi teman Ipan juga mengalami hal serupa gitu. Jadi kalau masalah pertemanan itu cukup menonjol ya polisi Semanda itu. Jadi Ipan punya sedikit masalah gitu. 1 bulan yang lalu Ipan sempat ngelakuin satu kesalahan, cuma berdampaknya sampai hari ini juga. Jadi Ipan tuh membuat satu kesalahan ke teman Ipan sendiri, cuma di hari itu tuh Ipan udah langsung minta maaf gitu, dan masalahnya udah selesai. Terus muncullah masalah-masalah yang lainnya tapi masalah sendiri itu udah selesai, cuma ada berkelanjutan dari hal-hal yang Ipan gak terduga gitu. Jadi adalah mungkin narasi atau obrolan lain yang itu juga belum tentu benar, terus emang kedengar juga ke Ipan. Nah Ipan juga dapat kayak aku kasih sindiran sih sebenarnya. Iya dari orang itu tuh ada kata-kata yang kurang enak dibaca gitu ke Ipan tuh. Tapi itu tuh berlanjut selama hampir 1 bulan ini. Cuman Ipan tuh lebih ke diam aja. Iya. Jadi Ivan itu punya masalah dengan teman Ya sama sendiri. yang Ivan tuh merasa gak nyaman ya, karena memang dia sampai apa ya, mengata-ngatai seperti itu. Bukan sih Bu, lebih Lebih ke ke arah hal yang Ipan gak lakuin tapi itu keluar gitu. Ivan tuh gak melakukan itu. Enggak. Tapi dia menyangka Ya Ipan tuh Ivan yang melakukannya, dan dia mengecap Ivan. ya itu. Sampai Ipan gak berani datang apa itu karena Ipan takut Bu. Tapi Ipan juga pengen ngobrol langsung, tapi Ipan gak berani karena Ipan udah banyak gak diskusi sama orang gara-gara omongan yang enggak gitu. Ya, Ibu paham perasaan Ivan. Setiap manusia memang punya pernah salah juga. Setiap manusia pernah salah. Kemudian Ivan punya perasaan seperti itu wajar, karena juga manusia ya. Cuma Ibu mau tanya, Ivan sudah melakukan sampai Ivan tuh jadi gak berani datang ke kelas itu. Menurut Ivan itu solusi yang terbaik. Karena kenapa? Ivan sebenarnya bukan solusi yang terbaik, cuman Ivan ketika dapat hal-hal yang tidak enak, Ivan diem, nggak pernah ngapa-ngapain. Ivan cuma cerita ke teman dekat aja. Terus juga kalau ke kelasnya itu Ivan canggung, karena Ivan kalau dilihatin sama orang itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak terintimidasi gitu sih Bu. Jadi Ivan kalau ada orang juga kayak
Ivan pernah juga senyum orang, cuman sama orangnya nggak direspon. Menurut Ivan, Ivan jadi canggung, Ivan malu untuk lewat ke kelas tersebut. Menurut Ivan itu solusi yang terbaik bukan? Bukan. Terus menurut Ivan apa kira-kira yang menurut Ivan ya solusi yang terbaiknya yang harusnya tuh Ivan tuh begini, kira-kira apa? Kalau menurut Ivan pribadi itu Ivan tuh pengen menyelesaikan secara bersama gitu dari kedua belah pihak, cuman Ivan tuh mau ngajaknya gimana karena Ivan tuh takut mau itu kayak gimana. Sebenarnya dari Ivan itu pengen ayo kita selesai daripada soalnya ini masalahnya tuh dari satu orang jadi orang tuh ikutan gak suka sama Ivan tuh ya. Jadi dia dari bibir ke bibir gitu ya, menyebarkan fitnah gitu. Sampai ke kelas lain juga kan masalahnya bukan kelas Ivan, cuma Ivan berteman kelas yang lain dari kelas ke kelas lain juga nyampe bu yang sampai ke dalam. Tadi menurut Ivan solusi yang terbaik tuh harusnya nggak menghindar gitu ya, harusnya tuh Diobrolkan, ngajak. ya. Ivan yakin nanti misalkan Ivan tuh mau ngajak dia ngobrol atau Ivan lebih yakin yang udah Ivan hindari. Ivan tuh lebih yakin sama pengen menyelesaikan diajak ngobrol bareng-bareng sama kepala dingin gitu. Ini tuh kenapa bisa kayak gini sedangkan masalah besar tapi kenapa ini bisa lanjut soalnya kan dari selama itu ada masalah itu kan ya baik-baik aja nggak melakukan hal yang seperti itu, cuman kenapa bisa ada omongan kayak gini? Berarti dari lubuk hati Ivan lebih yakin kalau Ivan tuh kayaknya lebih yakin untuk mengajak temen yang apa ya namanya pemicunya itu untuk diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin, diajak ngobrol bareng, terus diselesaikan. Ivan yakin itu sekali. Betul ya, menurut ibu kalau Ivan yakin, Ivan pengen seperti itu, dan menurut Ivan itu akan lebih efektif nih daripada yang Ivan hanya menghindar gitu kan, ujung-ujungnya emang nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Dan menurut Ivan kan yang lebih efektif itu justru memang duduk bareng gitu ya, diselesaikan. Itu maksudnya. Jadi kalau Ivan yakin ketemu sama dia dengan senyum gitu ya, ada duduk bareng seperti itu. Ibu itu yang terbaik ya. Semangat ya. Iya itu. Semangat, ikuti apa kata hati Ivan dan itu yang terbaik ya. Yang tadi yang Ivan tuh merasa wah takut terus malah menghindar, ternyata kan itu bukan solusinya dan Ivan memilih itu nanti ya. Semangat ya. Ya, Ibu terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif. Sebelumnya akan saya buka dengan sebuah quote dari berkebangsaan Jerman yang sudah lama tidak pernah digunakan, dan yang ini akan saya gunakan. Quotes-nya kurang lebih seperti ini. You don't use your mind, but it uses you. Bahwa kita semua tidak pernah menggunakan pikiran kita, tapi kita yang digunakan oleh pikiran kita. Kita yang dikuasai oleh pikiran kita. Sebentar kita kosongkan pikiran, saya akan memberikan sebuah sugesti positif kepada Bapak Ibu semua. Ini akan membuktikan bahwa pikiran itu menguasai kita, bukan kita yang menguasai pikiran. Bahwa selama hidup ini ternyata Bapak Ibu semua itu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang Bapak pikirkan, itu mau negatif thinking ataupun positive thinking. Saya akan memberikan sebuah sugesti kepada Bapak Ibu untuk mengontrol pikiran Bapak Ibu atau Ibu yang dikontrol oleh pikiran Bapak Ibu. Silakan kosongkan pikirannya.
di siang hari ini, pikirkan, bayangkan Bapak Ibu sedang membelah lemon asam sekali. Dibelah, dibuka, terus dimakan lemonnya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Asam. Keluar ion nggak? Karena Ibu membayangkan itu, maka keluar ion itu membuktikan bahwa pikiran kita menguasai diri kita. Atau contoh yang lain misalnya, ketika kita nonton film horor, apakah kita dituntut badan kita untuk nggak bidik-bidik ketika nonton film horor? Tidak. Tapi pas waktu kita nonton film horor, aktivitas atau kegiatan-kegiatan atau scene-scene yang horor, dengan secara tidak langsung kita langsung ketakutan. Padahal kita tidak meminta badan kita untuk nggak bidik-bidik, untuk menutup mata, itu membuktikan bahwa kita dikontrol oleh pikiran. Contoh yang lain misalnya, tempo hari pernah ada kecelakaan, bukan kita yang kecelakaan, orang lain, stuck, kepalanya pecah. Ibu merasai. Padahal kita tidak mengontrol diri kita atau kita tidak memerintahkan diri kita untuk bergerak seperti itu, tapi pikiran yang mengontrol diri untuk itu. Makanya mulai dari sekarang, mari kita ubah, hack our mind, masukkan positif, pikiran-pikiran positif kepada pikiran kita, supaya kita bisa lebih mengontrol semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diseminasi atau budaya positif. Bisa dibantu Bu Suci untuk topik bahasan yang akan kita bahas hari ini itu adalah teori kontrol, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, sekarang kita coba lagi. Angkat tangan Bapak Ibu semua yang sebelah kanan, kepalkan tangannya. Saya minta bagaimana caranya teman yang ada di sebelah Bapak atau Ibu bisa membuka kepalan tangannya dengan cara apapun. Dan Bapak Ibu yang diminta untuk membuka kepalan tangannya, bagaimana caranya supaya tidak bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Coba dicoba Bapak Ibu. Saya sabar. Gimana caranya supaya kepalan ini bisa dibuka? Coba pasir, buka kepalan tangan Bu Yani. Gimana caranya supaya bisa terbuka? Bujuk, mau dibujuk kah? Atau mau ditakut-takuti kah? Atau mau di apalah, terserah dia, kepalan tangan Bu Yani terbuka. Coba. Harus ada yang sampai bisa terbuka tangannya. Harus sampai ada yang bisa terbuka tangannya. Coba, saya akan mencoba punya paranda ya. Itu membuktikan coba punya saya paranda buka. Nah, ini membuktikan siapa yang kita kontrol. Saya yang mengontrol Bapak Ibu, rekan-rekan Bapak Ibu yang mengontrol Bapak Ibu, atau Bapak Ibu yang mengontrol rekan-rekan. Ini membuktikan bahwa kita ada di posisi mana. Yang pertama, tadi apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Masa membuka kepalan tangannya dikasih apa? Oh iya benar. Kalau nggak bukain dengan bujukan atau dengan pura-pura lemah, akhirnya dibukalah tangannya. Terus apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi Pak Asep membuka kepalan tangannya karena Bu Yani berpikir atau membujuk atau meminta tolong kepada Pak Asep supaya membuka botol aquanya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Di kegiatan yang tadi itu membuktikan siapa yang menjadi pengontrol, siapa yang dikontrol. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bu Suci. Ini adalah teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat,
dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari ilusi teori kontrol ini tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol orang kecuali diri sendiri. Makanya kembalikan ke tadi ke quote yang di awal, use your mind. Jangan pikiran yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai pikiran. Jangan sampai kita dikontrol oleh orang lain. Kalau saya pernah memberikan quotes kepada teman-teman saya, lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada menjadi ekor ikan hiu. Ketika kita menjadi ekor ikan hiu, kita akan dikontrol oleh kepala ikan hiu meskipun namanya hiu. Tapi kalau misalnya kita menjadi kepala ikan teri meskipun kecil, kita mempunyai prinsip kontrol diri di sana. Selanjutnya Bu Suci, yang barusan Suci sebelumnya. Nah, teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Tanamkan pikiran-pikiran positif. Berikan kontrol yang baik untuk teman kita, untuk lawan bicara, untuk murid-murid kita. Jangan sampai kita yang dikontrol oleh orang lain. Itu teori kontrol. Selanjutnya Bu Suci. Ini teori kontrol yang membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama ada realitas kita, kebutuhan sama, kita mempunyai kebutuhan yang sama, itu stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol tidak berlaku statement seperti itu. Dalam teori kontrol itu memiliki statement realitas kita berbeda atau kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon berpikiran bahwa kita itu sama. Dalam teori kontrol kita itu berbeda. Selanjutnya semua orang melihat yang sama dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini mencoba memaksakan orang lain. Sedangkan dalam teori kontrol semua kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi jangan pernah memaksakan diri kita untuk masuk atau untuk memaksakan mereka keluar masuk ke dalam kita. Tapi harus berusaha memahami pandangan orang lain. Meskipun pada akhirnya nanti orang lain yang memaksakan kita, yang penting kita mencoba untuk menjadi pengontrol yang baik. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Saya ingat ungkapan salah satu teman saya, siapapun, dimanapun, kapanpun itu adalah sumber belajar. Semuanya memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan hari ini itu adalah sumber belajar. Bapak Ibu hadir di sini, saya itu adalah sumber belajar. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda. Supaya tidak salah, tadi kembalikan ke quotes yang tadi, supaya kontrolnya tidak salah. Saya bisa mengontrol orang lain, ini stimulus respon. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya tadi ketika Bapak Ibu mencoba membuka kepalan teman Bapak Ibu, ada yang membujuk, ada yang memaksa, padahal berkolaborasi bisa. Supaya dua-duanya tetap bertahan atau dua-duanya bisa membuka kepalanya. Terakhir, ada model berpikir menang atau kalah. Ini win-lose solution, itu yang stimulus respon. Tapi untuk yang teori kontrol, win-win solution. Model berpikir menang-menang, tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, Bu Suci. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Setuju nggak Bapak Ibu?
bahwa disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman. Ketika Bapak Ibu terikat dengan sebuah aturan, nyaman tidak? Datang harus pagi-pagi kena kimo. Sebelum jam 3:30 gak bisa pulang kena kimo juga. Aturan. Nyaman tidak? Nyaman nggak? Nyaman tidak? Jangan ada keterpaksaan, itu adalah sebuah aturan atau apa? Merasa disiplin dengan kimo? Tidak. Nyaman dengan kimo? Oke, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Kedisiplinan itu kadang membuat kita menjadi tidak nyaman. Padahal menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ketika Bapak Ibu merasa merdeka, Bapak Ibu sudah berada di satu sistem, itu Bapak Ibu harus merasa merdeka. Bapak Ibu harus mulai mencoba menanamkan disiplin positif. Jadikan kebudayaan Kimo itu adalah kebudayaan kemerdekaan supaya ada self disiplin, supaya ada disiplin positif, tidak tertekan, tidak mau dipuji sama kepala sekolah, tidak mau terlihat orang lain. Kita harus berkaca pada sahabat Nabi, wise up warning, dipandang sama penduduk langit tapi tidak dikenal sama penduduk bumi. Itu disiplin sana. Selanjutnya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Betul, tadi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka kimo yang bertindak. Ketika kita tidak bisa menggunakan kimo sendiri, kepala sekolah yang bertindak. Tapi hari ini kita yang mengontrol kepala sekolah, Pak, belum absen. Itu yang salah. Tapi itu bisa menjadi sebuah kolaborasi yang baik sebetulnya kalau komunikasinya terjadi dengan baik. Terima kasih. Lanjut, Bu Susi. Intinya mah harus disiplin ya. Selanjutnya ada menurut Dian Dayani juga menyatakan bahwa arti asli kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin daripada membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Beberapa kali saya pernah ketika menjadi pembina upacara, memang aturan tidak ada korelasinya dengan kepintaran. Rambut panjang tidak ada aturannya dengan tidak ada korelasinya dengan kepintaran. Sepatu berbeda, tidak ada korelasinya dengan kepintaran. Tapi kita di sana belajar tentang disiplin. Ketika nanti kita turun ke masyarakat, kita tahu ada aturan yang tidak tertulis. Pendisiplinan di sana. Next. Disiplin positif. Dari ketiga kalimat ini, menurut Bapak Ibu, manakah dari ketiga motivasi perilaku di atas yang menjadi harapan Bapak Ibu muncul pada diri peserta didik? Yang pertama, anak-anak itu disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, disiplin positif itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, disiplin positif itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, memilih murid-murid yang disiplin positif seperti apa? 1, 2, atau 3? 3, 2, atau 1? 2, 1, atau 3? Bu Yani, berapa? 3. Alasannya Bu Yani? Mendisiplinkan siswa ya. Ya. Yang saya inginkan siswa tersebut menjadi yang seperti mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka disiplin, benar-benar disiplin untuk diri mereka sendiri. Kalau yang nomor 1? Pilihannya nomor 3. Pasal yang nomor 3, nomor 1 biar ada alasannya.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin ini siswa ini. Jadi disiplin itu karena untuk menghindari hukuman, kayaknya disiplin. Anak datang pagi ke sekolah itu untuk menghindari dicepret tuh AC, kayaknya datang pagi-pagi. Yang mana? Ya. Yang nomor satu ini otomatis jelas keterpaksaan adanya ketidaknyamanan hukuman. Jadi si anak itu menghindari kedisiplinan. Ya. Jadi menurut saya ini nomor satu tidak cocok menjadi siswa itu karena kedisiplinan dia ingin disiplin ya karena ketakutan akan hukuman. Ya. Nomor dua untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi dia tidak sadar diri kedisiplinannya. Ya. Saya ingin kelihatan dulu nih. Supaya saya disiplin aja deh. Kita ada dulu. Biar nggak ketika nggak ada reward juga. Atau siswanya kalau aku punya pendek, aku kan dikasih reward lah. Berarti mereka tidak ikhlas, tidak sadar diri akan disiplin di sekolah. Nah yang nomor tiga ini ya kalau saya ini yang paling bagus sih. Yang paling pas gitu ya. Ya, yang ideal sebagai pelajar. Karena pelajar itu harus kita dengan orang yang belajar di sekolah. Untuk menjadi orang yang kayak gitu, kita dulu ya harus benar-benar. Tapi kalau misalnya dilihat dari tiga motivasi ini semuanya membuat disiplin ya? Membuat disiplin itu tapi kan melihat dari keadaan. Ya. Nomor satu membuat siswa jadi disiplin. Ya. Nomor dua membuat siswa jadi disiplin juga. Nomor tiga juga. Jadi semuanya tetap membuat disiplin ya. Tinggal bagaimana caranya supaya siswa disiplinnya datang dari diri sendiri. Bukan karena imbalan atau bukan karena ketakutan atas hukuman. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat saya. Selanjutnya Bu Suci. Nilai-nilai kebajikan universal yang seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya dari dosen pada tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini, kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga meningkatkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut aja. Nah, ini nilai-nilai kebajikan kalau misalnya dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berketuhanan, nilai berketuhanan untuk disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global disambungkan dalam sebuah profil pelajar Pancasila. Ini tadi sudah, ini menurut sebetulnya sama dengan yang tadi diungkapkan. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu identitas yang gagal, sedangkan disiplin, konsekuensi dan restitusi itu identitas yang sukses. Contoh misalnya, hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Terus ada tidak nyaman untuk murid kalau hukuman, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka waktu yang pendek, dan hukuman untuk jangka waktu yang panjang. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu membuat korban mendapat keadilan, sedangkan konsekuensi membuat korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi membuat korban mendapatkan ganti. Hukuman itu terlalu bisa langsung menjudge kepada pelaku dan bisa merugikan kepada korban. Kita
tidak menggali apa yang motif yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan konsekuensi, kita merasa menjadi teman dengan si pelaku. Bila pelaku bisa menceritakan tapi tidak seutuhnya, pelaku merasa terlindungi juga. Sedangkan restitusi, kita menggali identitasnya dulu. Terus apalagi Bu Suci? Menggali identitas. Restitusi itu validasi tindakan. Terus keyakinan. Yang satu menggali identitas. Yang kedua validasi tindakan. Validasi tindakan. Yang ketiga keyakinan kelas. Lanjut. Ada nanti contohnya. Untuk hukuman ada negatif, bisa menjadi negatif, sedangkan disiplin atau konsekuensi netral dan hasilnya untuk restitusi positif. Selanjutnya, belum ada contoh yang barusan. Untuk hukuman itu model paksaan, sedangkan untuk konsekuensi itu stimulus respon yang tadi di awal, karena tabel di awal. Selanjutnya untuk restitusi itu menjadi teori kontrol. Lanjut Bu Suci. Ini masih contoh-contohnya kejadian-kejadian atau dampak-dampak apabila kita melakukan hukuman, melakukan konsekuensi, dan melakukan segitiga restitusi. Nah, jadi kedepannya dalam menghadapi siswa bermasalah, alangkah baiknya menggunakan segitiga restitusi. Gali dulu identitasnya, terus membuat apa tadi? Validasi tindakan sama keyakinan kelas. Itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Suci. Kepada Bu Suci, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin melanjutkan dari penyampaian materi dari Pak Basir tadi tentang teori kontrol. Nah, selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa kita perlu menanamkan disiplin kepada siswa. Gitu. Kadang kan peraturan yang di sekolah dibuat itu membuat siswa terpaksa, gitu ya. Nah, tapi kita bisa membuat siswa itu menjadi tidak terpaksa. Dengan cara apa? Dengan cara membuat keyakinan. Contohnya begini, ketika kita berangkat dari rumah menggunakan motor, itu kan Bapak Ibu suka pakai helm ya. Nah, pakai helm padahal itu sudah ada aturannya di polisi ya, harus menggunakan helm gitu. Nah, tapi kita yakin, ya kan? Kita yakin kalau nggak pakai helm itu gimana? Kan kalau misalkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, amit-amit gitu ya. Nah, tapi kalau pakai helm kan kita yakin kepala kita akan terlindungi. Nah, berarti kan itu ada dalam diri kita, gitu. Kita yakin. Nah, kemudian contoh yang lainnya pada saat kemarin tuh, pada saat COVID, kan pemerintah membuat peraturan pakai masker, gitu kan, seolah-olah memaksa. Tapi sekarang kita COVID-nya sudah tidak ada gitu ya, tapi sekarang kita yang pakai masker gitu kan. Nah, itu berasal dari keyakinan kita kan, kalau sakit ya kita pakai masker. Nah, begitu pun ke peserta didik, ke siswa Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Nah, untuk apa gitu? Tentunya supaya bisa mendisiplinkan siswa itu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu apa sih? Apa bedanya dengan peraturan? Nah, kalau keyakinan itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan ya, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Sebentar lagi kan kita memasuki tahun ajaran baru, semester baru. Nah, ini sangat cocok sekali untuk kita membuat keyakinan
akan sehat, gitu kan. Kemudian kalau yakin tidak mengambil barang punya temannya, gitu ya, berarti anak itu yakin kalau kita tuh harus saling menghargai gitu dengan sesama teman, gitu kan ya. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif. Jadi jangan sampai tidak boleh membuang sampah. Nah, jadi kalimatnya itu dibuat yang positif. Jadi kata tidaknya itu dihilangkan, kita ubah. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan atau curah pendapat. Nah, ini cocok sekali, terutamanya wali kelas, ya wali kelas dan kita juga sebagai guru kita masuk ke kelas. Berarti kalau wali kelas kan keyakinan kelas untuk kelas apa gitu ya. Tapi kalau guru kan untuk dimapok. Misalkan saya mau biologi nih, gitu. Pas pelajaran saya anak persimpangan itu boleh dibuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas itu kebetulan kemarin saya gitu sudah melakukan praktek pembuatan keyakinan kelas beserta anak-anak. Jadi yang pertamanya kita buat peraturan dulu karena anak-anak mungkin tidak langsung tahu ya keyakinan kelas itu kalimatnya seperti apa. Jadi yang mereka inginkan itu ya kalimat berupa perintah gitu, kalimat yang jangan berisik misalnya, atau jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengambil pulpen punya teman. Nah, ternyata memang kalimatnya kata-katanya seperti itu dari anak-anak. Makanya ini kalimat peraturan nih, dibuat peraturan kelas. Kemudian nah yang peraturan kelas itu dirubah jadi kalimat positif. Kalimat positifnya ya contohnya dari kalimat yang jangan membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya jadi gimana? Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang contoh yang lainnya jangan berisik misalkan. Jadi gimana? Berisik. Berisiklah pada waktunya. Atau misalkan kalau dirubah jadi kalimat positif ya. Jadi mengikuti pembelajaran atau tidak. Nah, bagus. Ciptakan suasana tenang saat pembelajaran misalkan. Diam adalah ya jangan mengambil barang punya temannya. Kalimat positifnya jadi gimana? Nah, bagus sekali itu. Sebenarnya kemarin itu sempat ada yang kalau misalnya jangan mengambil barang punya teman, berarti kalimat positifnya boleh mengambil barang punya teman gitu ya. Jadi tidak seperti itu, silakan dirubah supaya kalimatnya enak misalnya ya. Yang jangan mendengarkan musik saat jam pelajaran biologi misalkan gitu ya. Nah, anak-anak tuh jadi sebenarnya berarti mendengarkan musik saat pembelajaran katanya. Tapi ada akhirnya mendengarkan musik pada saat selesai jam pelajaran atau pada saat jam istirahat misalkan seperti itu. Ya. Ya, jadi yang kata tidak atau kata jangannya dirubah gitu, sehingga kalimatnya jadi positif. Nah, itu kemudian lanjut. Nah, lalu dari kalimat positif itu dirubah apa ya? Kita tulis nilai kebajikannya. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Basit, nilai kebajikannya kan ada apa? Saling menghormati, misalnya disiplin, kemudian tanggung jawab, kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis kalau misal kita baca lagi satu-satu hasil dari anak itu. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya apa? Kebersihan, gitu ya. Nah, berarti nilai kebajikannya kebersihan. Kemudian yang
gitu. Jadi perilakunya harus bagaimana nih, gitu kan? Seperti yang saling menghormati, berarti harus gimana perilakunya, gitu. Kemudian yang harus menghargai guru, menghargai teman, yang tampaknya harus seperti apa? Contohnya salim ketika bertemu dengan guru, tersenyum atau menyapa teman, seperti itu. Itu yang tampak tidak tampak. Nah, selanjutnya juga dibuatkan keyakinan mengenai peran guru dan peran siswa. Nah, peran guru apa nih di sekolah atau di kelas? Di kelasnya apa? Apakah peran guru itu harus membereskan atau ikut menyapu di kelasnya? Gitu ya. Jadi ditulis secara rinci. Nah, tujuannya untuk apa? Tentunya ketika anak kita ada permasalahan itu nanti bisa diarahkan. Nah, berarti Pak Ananda ini sudah menyalahi keyakinan kelas misalnya, gitu ya. Nah, ini jadi peran guru dan peran siswa juga dibuatkan. Nanti setelah ini dibuat, nah itu sama bapak ibu itu bisa dibuatkan poster atau dibuat figura, ditempel di dinding-dinding kelasnya supaya anak-anak bisa membaca, bisa mengingat, ya. Nah, ini contohnya ya. Keyakinan kelas 12 IPS 1. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya, itu keyakinan yang sudah mereka buat. Nah, berarti kan nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian tiket kelas dilakukan lebih awal. Wajib memakai seragam, berperilaku sopan santun. Nah, yang terakhir masih ada kata dilarang menyalakan handphone. Nah, berarti bagusnya apa nih kalau dilarang, kalimat positifnya? Menyalakan handphone dengan izin bapak ibu guru misalnya ya, atau menyalakan handphone pada saat Dia menggunakan handphone di waktu belajar. memakai handphone sesuai aturan. Nah, ini juga contoh keyakinan kelas 11. Ini terbaca tidak? Nah, ini contohnya ya. Jadi anak-anak itu kita arahkan untuk membuat keyakinan kelas kalau bisa di awal ya, di awal pas kita pembelajaran itu sudah ada. Kita sudah ada kesepakatan dengan anak tentang keyakinan-keyakinan yang justru keluar dari mulut mereka sendiri gitu. Dan kita bilangkan, kita yakinkan gitu bahwa kalau mereka tidak melakukan hal itu, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Yakin tidak gitu kan? Mereka dengan melakukan itu yakin nggak kalau misalnya kamu tidak disiplin, kamu akan sukses misalnya. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk membuat keyakinan kelas. Satu pertemuan sudah cukup gitu. Pokoknya satu pertemuan, nanti kan di foto ya, didokumentasikan, baru diedit, print, tempel. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, apa sih keuntungan dari membuat keyakinan kelas? Nah, lewat keyakinan kelas kita dapat menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai kebajikan yang pada dasarnya sudah ada pada diri setiap anak, ya. Jadi
gitu. Nah berarti ini yang mungkin tipe-tipe anaknya yang apa ya, haus akan rasa kasih sayang, sehingga ketika dia tidak dikasihi, tidak disayangi oleh teman-temannya, oleh gurunya, dia merasa diem aja, kemudian memisahkan dirinya gitu kan, karena dia merasa tidak disayang gitu sama teman-temannya, tidak dibutuhkan atau tidak diterima, sehingga dia menyendiri, gak bisa kolaborasi. Berarti dia membutuhkan itu tujuannya. Kemudian yang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, yang kebebasan ini berarti gimana ya? Dia senang akan kebebasan gitu. Jadi ketika anak itu tidak suka atau tidak mengerjakan tugas, yang mungkin tidak ingin tugasnya membuat makalah misalnya, dia pengennya dengan tugas yang lain, dengan membuat video mungkin, atau dengan praktek, atau dengan yang lainnya gitu. Jadi kita berikan kebebasan kepada anak untuk memilih mau pembelajaran yang seperti apa, mau tugas yang seperti apa gitu. Jadi berikan anak-anak kebebasan dalam dalam menguatkan kodratnya atau menguatkan bakatnya. Ya, jadi jangan kita yang menugaskan ini harus begini, tapi biarkan anak memilih. Kemudian yang kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah biasanya anak-anak yang haus akan penguasaan biasanya mereka yang sebenarnya itu punya jiwa kepemimpinan. Dan biasanya ini menurut Dr. William, yang anak yang selalu butuh pengakuan atau kemampuan, mereka itu anak-anak yang perfeksionis. Jadi ketika anak itu sedih, ketika nilai tugasnya kecil atau nilai proyeknya kecil, dia akan sedih, malah jadi murung gitu kan, malah jadi diem terus. Nah ternyata dia butuh untuk pengakuan. Berarti kita harus mengangkat gitu ya, meyakinkan bahwa supaya anak itu bisa memperbaiki. Nah seperti itu. Nah itu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya ketika kita menemukan anak-anak yang dengan berbagai macam masalah, padahal keyakinan sudah dibuat. Nah kita ingat lagi bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Berarti mereka melakukan itu ada tujuannya. Oh ternyata karena mereka itu ingin dihargai. Oh ternyata mereka itu membutuhkan kasih sayang misalnya gitu. Ya, paling untuk yang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar saya cukupkan. Selanjutnya akhirnya berlanjut ke 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersedia hadir di sini. Semoga dari materi-materi yang dari awal sampai sekarang itu dapat bermanfaat ya, khususnya kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan bisa diterapkan di sekolah. Nah, saya lanjutkan di sini ada 5 posisi kontrol di mana sebetulnya ini tuh tugas kita untuk meninjau ulang apakah peraturan-peraturan di sekolah itu efektif dilakukan atau tidak ya untuk anak-anak, karena berhubungan dengan penjelasan di awal bahwa ternyata kadang hukuman itu membuat anak itu terpaksa untuk menjadi disiplin ya, ataukah kita itu terlalu mengontrol anak padahal anak itu mempunyai kebebasan sendiri. Bapak Ibu kan selalu percaya bahwa anak itu unik ya, anak itu kan unik, setiap anak itu berbeda-beda, sehingga pastinya kita itu akan memiliki treatment sendiri untuk setiap anak, dan setiap anak itu tidak bisa kita samakan gitu ya. Selanjutnya aja Bu Suci. Nah di sini ada 5 posisi kontrol, ada 5 berarti ya, ada pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Jadi menggunakan kata-katanya itu yang merasa anak itu merasa tidak nyaman gitu ya, terus bersalah atau rendah diri. Nah contohnya itu, ibu kecewa sama kamu nak, gitu biasanya gitu ya. Berapa kali sih ibu harus kasih tahu kamu? Nah, dari situ anak itu akan merasa bersalah karena mengecewakan gurunya, betul? Karena anak itu merasa mengecewakan gurunya sehingga dia itu merasa rendah diri. Jadi bagaimana caranya agar gurunya itu senang dengan dia? Nah itu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Nah jadi di posisi teman ini tentunya guru itu menempatkan dirinya sebagai teman. Ya, jadi posisi teman itu guru bisa negatif ataupun positif, gitu ya. Nah positif ini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru di sini itu bisa humor gitu biasanya, karena kan ada guru yang suka humor dengan anaknya. Nah itu memposisikan sebagai posisi teman. Contoh kata-katanya itu, ayo bantu ibu gitu ya, atau ayo bantu bapak gitu. Terus kayak ingat gak itu kalau ibu tuh selama ini ngajarin kamu gitu. Terus kan ingat gak sih ibu tuh selalu ngingetin kamu, ngasih tahu kamu gitu. Nah itu posisi teman. Jadi hasilnya itu nanti murid akan merasa senang di sini ya, atau akrab gitu dengan guru. Nah ini tuh termasuk dampak positifnya. Nah jadi kalau dampak negatifnya itu nanti tergantung pada guru tersebut. Kalau ada masalah biasanya anak itu akan mengandalkan guru tersebut, ya, karena merasa guru tersebut sudah bisa menjadi temannya. Gitu. Terus akibat ini itu berbuat sesuatu bilang dulu adalah guru tersebut. Jadi itu ya. Jadi tadi bahwa ketika memang anak itu merasa guru itu sebagai teman, maka anak itu akan lebih mengandalkan guru tersebut. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu keempat, posisi pemantau. Nah, di mana posisi pemantau itu berada pada posisi mengawasi ya. Jadi pada saat kita mengawasi atau kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, nah posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan pada konsekuensi. Jadi menggunakan sanksi atau konsekuensi. Gitu ya. Contohnya di sini itu kata-katanya misalkan peraturan apa yang telah kamu lakukan. Jadi biasanya itu menanyakan terlebih dahulu sebetulnya. Gitu. Kemudian hasilnya itu jadi murid itu lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Jadi bukan hukuman ya, gitu. Karena dipantau oleh gurunya. Nanti saya jelaskan di segitiga diskusi. Kemudian yang kelima itu posisi manajer. Nah di posisi terakhir ini posisi manajer, di mana posisi guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya, jadi tadi bisa jadi teman ataupun bisa jadi pemantau, tapi bukan sebagai penghukum. Jadi tidak menghadik gitu ya. Jadi tidak menjudgment si anak tersebut. Nah, contohnya itu, kata-katanya itu nanti kembalikan lagi kepada keyakinan kelas, apa yang kita yakini, gitu ya. Karena kan tadi di awal kita bikin dulu tuh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan hal-hal yang memang diyakini oleh anak-anak. Ketika anak-anak meyakini hal tersebut, maka mereka itu akan muncul motivasi di dalam dirinya. Ya. Misalkan mereka meyakini bahwa kelas yang bersih itu nanti membuat nyaman, otomatis mereka itu akan melaksanakan piket dengan sukarela tanpa kita suruh gitu ya. Nah kemudian jadi tugas seorang manajer itu mengatur perilaku, bukan mengatur perilaku seorang ya, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur diri. Nah itu tadi 5 posisi kontrol yang menurut yang bos tadi. Nah di sini, jadi di sini itu ada posisi kontrol, motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik gitu ya.
Jadi kalau misalkan penghukum berarti itu menghadik biasanya. Terus orang membuat merasa bersalah itu biasanya berceramah panjang lebar gitu kan, sampai merasa kecewa dengan anak tersebut gitu ya. Kemudian untuk posisi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian untuk pemantau itu menghitung dan mengukur, dan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus ada juga kata-katanya, misalkan kalau penghukum tadi, kalau kamu tidak melakukannya saya akan tidak memberi nilai gitu ya. Nanti tidak dituntaskan gitu ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah itu, kamu sudah mengecewakan bapak ibu ya. Nah, kamu mengecewain bapak gitu, kamu mengecewakan ibu. Kemudian untuk teman itu, ayolah gitu, biasanya kan ayo tuh gitu demi bapak atau demi ibu gitu, kerjakan gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk pemantau itu mengembalikan lagi kepada peraturannya. Apa peraturannya? Kamu ingat nggak peraturannya apa? Gitu. Ya. Kemudian untuk manajer itu, nah dibalikan lagi kepada nilai kebajikan yang diyakini oleh anak. Gitu. Jadi kamu meyakini apa? Kamu berbuat kayak itu, apa yang kamu yakini? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu yang saya pelajari itu berdasarkan sebetulnya memang tadi itu materi-materinya banyak sekali tentang psikologi. Jadi memang ternyata setelah saya mempelajari segitiga restitusi ini, maksudnya ternyata segitiga restitusi ini bukan hanya bisa dipelajari oleh dekan saja gitu, tapi kita sebagai guru juga harus bisa melakukannya. Nah, jadi segitiga restitusi itu merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Terus, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi, kalau dalam segitiga restitusi ini itu ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Jadi, ketika misalkan kita menghadapi permasalahan anak itu, kita itu tidak langsung menjudge-nya, tapi melakukan beberapa langkah-langkahnya. Nah, jadi langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus untuk validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Kita menanyakan alasannya mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini ya, jadi dalam segitiga restitusi itu tadi ada 3 langkah. Jadi ketika misalkan kita menghadapi suatu permasalahan kita panggil tuh biasanya. Kita panggil terlebih dahulu kan ya. Jangan langsung kita hakimi mereka, otomatis mereka tidak akan mau bercerita biasanya. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu menstabilkan identitas. Nah misalkan ada anak cerita, iya tadi aku berantem di kelas gara-gara buku aku dicoret-coret gitu. Misalkan gara-gara tugas aku dicoret-coret, jadi aku dimarahin sama guru bahasa Indonesia gitu misalkan. Nah itu sama guru matematika karena guru matematika lebih galak. Nah dari hal itu biasanya kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, jadi kita merasa bahwa hal yang dilakukan anak itu wajar. Ya wajar karena bukunya dicoret-coret, pasti marah, betul tidak? Betul. Jadi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu bahwa hal yang dia lakukan ketika bukunya dicoret-coret itu pasti marah gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah dari situ kan nanti dia cerita tuh nyoret-nyoret, terus apa yang kamu lakukan misalkan terhadap si Novi gitu ya. Ya aku jambak bu gitu, atau aku tendang kakinya gitu ya. Nah dari situ kita validasi tindakan dia itu salah, tapi bukan langsung
ya udah saya tendang aja gitu atau saya jambak aja rambutnya Novi. Iya nggak apa-apa, pasti semua orang itu pernah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi validasi tindakan salah, ternyata tindakan itu salah, tapi it's okay karena dia kesal dengan Novi gitu misalkan ya. Nah kemudian yang ketiga itu kembalikan lagi menanyakan keyakinan kelas. Coba kita udah buat keyakinan kelas nih, apa yang kamu yakini misalkan. Terus kata dia, saya meyakini harus saling menghargai sesama teman. Oke, kalau saling menghargai sesama teman, apakah tindakan kamu menghargai teman? Enggak bu, misalkan dia langsung jawab ya. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, aku harus minta maaf. Tuh, aku harus minta maaf ke Novi dan gak akan melakukan hal kayak gitu lagi. Nah, oke, dari situ anak sudah bisa melakukan segitiga restitusi itu ya, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai anak itu bisa meyakini apa yang telah dia yakini gitu. Ya, dari situ kan muncul motivasi intrinsik dalam diri anak gitu ya. Tanpa kita menyuruh untuk minta maaf ke Novi, diseret-seret gitu ke kelas, jadi kan gitu ya. Ayo minta maaf gitu, baikan lagi. Enggak, tapi itu muncul dalam diri anak sendiri karena kita telah membuat keyakinan keras di awal. Seperti itu. Nah, itu fungsinya segitiga restitusi sehingga kita itu bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di kelas, khususnya wali kelas ya. Jadi kan pasti masalah-masalah di kelas itu banyak. Bagaimana anak itu tetap merasa percaya diri, merasa ada motivasi di dalam dirinya, tapi tanpa kita menghakimi dan menggunakan segitiga restitusi ini. Selanjutnya ada video, mungkin kita tonton bersama, ya, untuk dijelaskan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter baru. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya, saya ada diri lah. Masa saya ditutup pakai kenapa? Ya, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendengar saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan kata seperti institusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menelitinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang tidak. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu
sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa sebidang menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, tadi video tentang segitiga restitusi